pertemuan kali ini kita akan melakukan dua pembahasan tentang soal yang paling sering keluar di UTBK. Nah, soal yang pertama adalah kemampuan analitik. Kemampuan analitik ini adalah kemampuan kalian untuk menganalisa dan mencari jawaban yang paling tepat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalian pasti pernah mendengar soal yang berbunyi ada 10 orang siswa A sampai dengan J, di mana nanti ada syarat-syarat tertentu seperti mereka akan duduk di meja bundar dan A itu ingin duduk di samping B, sementara C ingin berdekatan dengan J, atau misalkan nanti D harus dekat dengan A. Maka di situ kita harus mencari jawaban yang benar. Oke, sekarang kita akan bahas yang soal analitik tadi. Oke, lihat soal nomor pertama. Di sini ada 6 orang anggota satuan pengaman terdiri atas 2 perempuan, Wulan dan Nurmala, dan 4 laki-laki, Urip, Heri, Badu, Aloy, mendapat tugas giliran masuk kerja. Setiap harinya hanya dibutuhkan 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ingat, yang dibutuhkan adalah 3 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, terus Urip dan Heri tidak boleh masuk pada hari yang sama karena mereka adalah kepala regu. Wulan dan Aloy, sepasang suami istri, tidak dapat bertugas di hari yang sama. Kemungkinan satpam yang hadir pada hari yang sama adalah, soal analitik itu bukan mencari jawaban yang salah. Jadi ini triknya. Ketika kalian akan mengerjakan yang namanya soal analitik, maka berusaha untuk mencari jawaban yang salah. Jawaban yang salah ini dapat dari syarat-syarat yang diberikan. Contohnya seperti ini. Pertama, dia mengatakan bahwa pernyataan setiap harinya hanya dibutuhkan 3 laki-laki dan 1 perempuan. Artinya jika pada opsi itu ada jawaban Wulan dan Nurmala, maka itu sudah salah. Nah, kita akan lari ke opsinya. Dilihat di sini, oke? Kita lihat di sini bahwa Wulan, Nurmala, maka A itu sudah pasti salah. Langsung saja dicoret, oke? Jadi yang harus dilakukan adalah mencari jawaban yang salah. Kita coba cari lagi. Budi, Wulan sendirian. Berarti ini aman. Yang C, Wulan pun sendirian. Ini juga aman. Berikutnya ada Nurmala sendirian juga aman. Berikutnya lagi ada Nurmala dan Wulan. Maka yang E pun juga termasuk jawaban yang salah. Kita beralih ke syarat berikutnya. Syarat berikutnya apa? Urip dan Heri tidak boleh masuk pada hari yang sama. Artinya jika pada opsi ada Urip dan Heri, maka itu termasuk salah. Otomatis yang B ada Heri dan ada Urip, maka yang B adalah jawaban yang salah. Kita cek yang C. Ada Heri, tidak ada Urip, aman. Ada Urip, tidak ada Heri, juga aman. Syarat terakhir adalah bahwa Wulan dan Aloy sepasang suami istri. Mereka tidak boleh masuk berbarengan. Mana yang ada Wulan sama Aloynya? Yang C. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang D. Jadi ketika kita akan mengerjakan soal yang namanya soal analitikal, jawaban yang harus kita cari adalah menganalisis mana jawaban yang salah. Setiap mahasiswa diharuskan untuk menjadwalkan 8 mata kuliah, yaitu F, G, H, J, K, L, M, dan N. Seluruh mahasiswa mengambil 1 mata kuliah secara berurutan setiap semesternya dan tidak ada mata kuliah yang diulangi. Jadwal dari ke-8 kuliah tersebut dibatasi oleh hal-hal berikut. N selalu diambil di semester pertama. Oke, kita lihat di sini tidak ada N pada semester pertama. F selalu diambil segera setelah mata kuliah G diambil. Nah, F itu selalu setelah G dan segera, berarti harus GF, 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 dan GF. A aman GF, sementara B salah. Kenapa? Karena G dan F-nya terpisah. Maka langsung kita coret saja yang B. Yang C aman, ada G dan F. Yang D juga aman, ada G dan F. Sementara yang E kebalik posisinya, maka kita coret juga. Untuk syarat yang kedua, H harus diambil sebelum mata kuliah F. Berarti urutannya H dulu baru F. Nah, yang A itu H dan F benar. Sementara yang C itu juga H dan F. Yang D itu posisinya kebalik, F dan H, maka kita coret. Oke. J dan M harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Nah, J sama M itu 2 semester, sementara di A, J dan M terpisah 3 semester. Berarti dipisah. Nah, jawaban yang tersisa adalah yang C.
Pameran barang antik terdiri dari 6 toko. Pada setiap blok pameran, pada blok pameran Gucci terdapat 6 toko, yaitu toko E, F, G, H, I, dan J yang disusun secara acak dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama itu adalah toko G di antara H dan E. Maka perhatikan mana G yang di antara H dan E. A salah karena G itu tidak di antara A dan H. Yang B, G itu ada di antara, bukan, B juga salah karena G tidak ada di antara H dan E. Kita coret juga. Yang C-nya itu G-nya di antara H dan E, benar. D-nya, G-nya terpisah dari H dan E setelahnya. Yang E-nya itu G juga terpisah di antara A dan E. Bahkan belum menyelesaikan soal ini pun kita sudah selesai menjawab. Yang jawabannya yang benar adalah yang C. 3 kelompok pendaki harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang anggota. A harus satu tim dengan D. Langsung kita analisis. Jika A terpisah dengan D maka salah. Maka di sini A aman, B pun juga aman, namun yang C itu salah. Karena C terpisah dari D, A-nya kita coret. Berikutnya yang D juga aman, yang E salah karena A terpisah dari D. Juga kita coret. B tidak boleh satu tim dengan C atau G. Maka kita lihat adakah B yang satu tim dengan C atau G. A aman, B pun juga aman, yang D pun juga aman. C tidak boleh dipisahkan dari I. Nah, C-nya nggak boleh kepisah dari I. Artinya yang A salah karena C itu terpisah dari yang I. Yang B aman, yang D, C ternyata juga dipisahkan dari I. Maka yang D juga salah. Untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang B. Ketua OSIS Sekolah X bermaksud membagi 8 orang pengurus, yaitu Pipik, Kia, Rumi, Sisi, Tia, Umi, Via, dan Wiwi ke dalam 2 divisi dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama, anggota setiap divisi terdiri dari 4 orang. Yang kedua, Pipi dan Kia akan dibagi ke dalam divisi yang berbeda. Di sini syarat sudah muncul bahwa Pipi dan Kia tidak boleh di posisi yang sama. Nah, artinya kita cari jika ada Pipi dan Kia berbarengan itu salah, maka yang B itu salah karena Pipinya berbarengan dengan Kia. Oke, ada lagi yang Pipi dengan Kia, C, D, dan E itu aman ya. Berikutnya, apabila dalam satu divisi terdapat Tia, Sisi harus berada dalam divisi lainnya. Artinya Tia dan Sisi tidak boleh bareng. Nah, di A ada Tia dan Sisi, maka yang A salah. Oke, ada lagi Tia dan Sisi. C itu ada Sisi sendiri. Yang D hanya ada Via saja. Yang E, Pipi, Sisi, Via, dan Wiwi aman. Oke, syarat yang keempat, Umi dan Tia harus bergabung ke dalam satu tim. Artinya Umi dan Tia tidak boleh terpisah. Ada Umi harus ada Tia. Di C tidak ada Umi, di D ada Umi tapi tidak ada Tia, maka kita coret. Oke, yang C dan E masih aman. Pipi dan Rumi tidak dapat bekerja dalam satu divisi. Artinya Pipi tidak boleh sama Rumi. Nah, yang C pun juga salah karena ada Pipi ada Rumi. Jawaban tersisa adalah yang E. Maka untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang E.